Tugas keislaman gubernur apa? Ke Aljabar tiap hari? Bukan. Ke Pusdai tiap hari? Bukan. Tugas keislaman gubernur adalah menyelesaikan masalah orang-orang miskin, menyelesaikan masalah anak-anak yatim, menyelesaikan masalah orang-orang sakit, menyelesaikan masalah orang-orang yang tidak bekerja agar mendapat pekerjaan, menyelesaikan masalah petani, menyelesaikan masalah nelayan, menyelesaikan masalah buruh. Ini tugas saya. Tugas saya bukan spiritual tapi sosial. Mungkin para ustadz, para pejabat, Prabowo, ya para menteri gak bisa berkata-kata lagi ya dengan pidato Kang Deddy Mulyadi ini. Luar biasa ya teman-teman. Kang Deddy Mulyadi ngaji Al-Quran, para pejabat, para menteri, ribuan santri ya mendengarkan, menyimak pidato Kang Deddy Mulyadi ini. Kesalehan saya bukan baca la ilaha illallah 110.000 kali, tapi kesalehan saya adalah membangun ribuan rumah rakyat miskin. Kesalehan saya adalah membelanjakan APBD tidak untuk jalan-jalan, tidak untuk plesir, tidak untuk keluar negeri, tidak untuk baju dinas, tidak untuk rumah dinas, tidak untuk seminar-seminar, tidak untuk simposium, tidak untuk pengarahan-pengarahan, tapi membelanjakan APBD saya menyelesaikan 8 asnaf yang itu menjadi mustahik zakat. Itu kewajiban APBD. Ini nanti biar Pak Kiai yang jelasin. Ini jelasin karena ini harus dibenerin sistem. Zaman Kanjeng Nabi, masyarakat membayar pada negara itu zakat, disimpannya di Baitul Mal. Maka Baitul Mal itu adalah kas negara. 8 asnaf itu menjadi kewajiban negara, tapi melalui zakat. Jawa Barat, iurannya, kewajiban rakyatnya banyak sekali. Pajak pusat, pajak daerah, pajak desa, zakat, infak, sodako, tapi rakyatnya tuh benghar-benghar. Kenapa? Karena selama ini tokoh agama itu berkutat di belanja badan amil zakat. Seharusnya tokoh agama itu berkutatnya di mana? Menyoroti APBD. Ini APBD gubernur udah bener nggak buat rakyat? Ini bener nggak buat anak yatim? Ini bener nggak buat fakir miskin? Ini bener nggak untuk infrastruktur jalan? Ini bener nggak untuk infrastruktur irigasi? Ini bener nggak untuk sekolah? Ini bener nggak untuk pembangunan perumahan rakyat miskin, nelayan? Itu difokuskan di situ, ditegur DPR-nya, ditegur gubernurnya, benerin. Lu komen di bawah ya, bagi siapa aja lu yang pernah ngelihat ada pejabat yang mikirin kutang sama cangcut rakyat. Lu komen di bawah siapa namanya, gue kagak tahu, kagak pernah nemu gue. Baru kali ini gue ngelihat pejabat datang ke tempat bencana, bukan cuma makanan doang yang dia pikirin, bukan cuma baju doang yang dia pikirin, sampai kutang sama cangcut emak-emak dia pikirin. Ada. Apa coba lihat? Yang cewek yang cowok kan? Cewek ada kayak gini. Ambil kutang. Ini kayak gini satu ininya berapa? Perlu sini tergantung. Parah sih ya. M 100 lusin, L 100 lusin. Ya. Ini waktu belanja itu kan. Cowoknya juga sama. BH-nya ada? Ada. Terus kalian BH. Sampai ke sana-sana emang ya. Ini di luar nalar ya. Daster ada? Daster sebelah. Sebelah, beli daster. Dari kejadian bencana yang ada di Sumatera, kita para rakyat bisa melihat berbagai macam wajah para pejabat beserta tindak tanduknya dan serba-serbinya serta keunikannya.
Ada Semangat yang teologis orang Sunda dalam berkeislaman memilih semangat sufisme, pendekatan-pendekatan rasa dan cinta. Kenapa pendekatan sufisme? Karena pendekatan rasa dan cinta sangat dipengaruhi oleh alam. Alamnya, alam yang sangat indah, maka gunung menjadi pananggehan. Pananggehan artinya tempat bersandar. Maka karena gunung disebut pananggehan, tempat bersandar, orang Sunda menganggap gunung adalah puncak spiritualitas dan kesakralan. Karena dianggap puncak spiritualitas dan kesakralan, maka orang Sunda membagi 4 hal. 1. Leweng tutupan. 2. Leweng titipan. 3. Leweng awisan. 4. Leweng garapan. Leweng tutupan artinya hutan yang tidak boleh didatangi oleh siapapun. Jangankan ditebang pohonnya, jalan kaki saja menuju hutan itu sudah dilarang. Maka dalam sejarah Sunda, dalam cerita Pajajaran, raja-raja Sunda tidak memilih dikuburkan, sehingga tidak dikenal tradisi kuburan. Maka dia memilih sebuah proses yang disebut muksa. Caranya adalah menjelang akhir masa jabatan, sebelum dia lengser, maka dia kerajaannya diberikan pada generasi berikutnya, dan dia memilih pergi ke dalam hutan dan tidak kembali. Memilih pergi ke dalam hutan dan tidak kembali, maka lahirlah yang disebut dengan alam parahyangan. Alam parahyangan artinya alam kahyangan, alam langit, alam puncak. Maka alam langit, alam puncak dianggap menjadi, disimbolkan menjadi alam gunung. Karena alam gunung itu dari tradisi sesajian, maka dipahami sebagai tumpengan. Maka tumpengan cirinya satu, gunung cirinya satu, makin atas makin puncak, makin satu makin tunggal, makin tidak diakui. Maka makin bawah makin berwarna, makin beragam, makin banyak sekali kelompoknya, makin banyak sekali pemikirannya, makin banyak sekali gagasannya. Maka tumpengan dipahami sebagai itu. Karena itulah yang dikelola oleh kita dalam setiap waktu, bukan alam puncak. Karena alam puncak adalah alam personal, alam parahyangan, alam spiritual yang nanti dijelaskan oleh Gus Muafik, alam mi'raj, alam yang sangat individual. Yang kita bicarakan hari ini, hubungan antara pemerintah provinsi dengan MUI dan seluruh organisasi, bukan alam spiritualitas, tetapi alam keragaman, di mana di situ ada masakan orek tempe, di situ ada masakan sayuran yang lainnya, yang itu bisa kita pahami dan bisa cerna dari sisi kasat mata. Yang diambil adalah maknanya dan hikmahnya bagi kehidupan dan kemakmuran. Untuk itu, maka pemerintah Provinsi Jawa Barat hari ini menyampaikan, problem kita hari ini adalah gunung tak bisa lagi menjadi panangge. Kenapa gunung tidak bisa lagi menjadi pananggehan? Karena spiritualitas gunung menjadi hilang. Emosionalitas manusia hari ini sudah menerobos ke alam puncak spiritual. Dia bukan hanya menggarap leweng garapan, dia sudah naik ke awisan. Bukan hanya ke awisan, dia sudah naik ke titipan. Bukan hanya ke titipan, dia sudah naik ke tutupan. Bisa dilihat bahwa seringkali terjadi kebijakan pemerintah di mana gunung dibagi-bagikan, padahal itu bagian spiritualitas yang harus dijaga bersama. Efek sosial yang terjadi apa? Konflik sosial yang tidak pernah berhenti. Satu, konflik agraria antara individu masyarakat dengan pengusaha. Yang kedua, konflik agraria antara masyarakat dengan pemerintah. Yang ketiga adalah konflik sosial, terjadi ketidakadilan. Ketidakadilan sosialnya adalah hampir seluruh pekerja yang bekerja di kaki gunung yang nanam sayur, yang itu efek ekologinya sangat tinggi, yang itu efek bencananya sangat tinggi, upahnya sangat rendah.
rata-rata kulinya hanya 30.000 sehari, bahkan ada yang 27.000. Kemudian menjadi kelas kemiskinan, klaster kemiskinan yang tidak pernah berakhir. Antara kerusakan lingkungan dan kehancuran ekosistem tambah miskinnya manusia, warga Jawa Barat tidak berimbang. Siapa yang menikmati? Kelompok saudagar sayur, kelompok saudagar entah kentang, perusahaan-perusahaan kaum konglomerat yang menguasai industri makanan yang hari ini sudah merambat ke seluruh kaki bukit dan kaki gunung di Jawa Barat. Ini adalah problem. Problem ini seringkali ditutupi oleh siapa, Pak Kiai? Oleh pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat. Maka dia mengkamuflase kepemimpinannya yang buruk, yang menganggarkan tidak untuk orang-orang miskin, yang anggarannya tidak untuk anak-anak yatim, yang anggaran pemerintahnya tidak untuk membangun infrastruktur yang berkualitas, tidak untuk melindungi masyarakat dari penjarahan terhadap hutan. Dia seringkali mengkamuflase dirinya dengan kesalehan. Kesalehannya ditandai dengan kedekatan. Maka seringkali anggaran hibah menjadi musibah. Di mana letak musibahnya? Hibah diperuntukkan untuk orang-orang dekat yang itu juga, yang pada akhirnya mendegradasi anggaran, memiskinkan beberapa orang, bahkan seringkali menjadi angka koruptif yang mencederai keulamaan, yang mencederai nilai-nilai spiritualitas yang harus dijunjung tinggi. Apa yang menjadi kesedihan saya? Seiring era digital, seiring anak-anak muda hari ini tidak bisa lagi diorganisir karena kita. Mereka mengupdate dalam setiap hari dalam algoritma media sosial. Hilangnya ketauladanan meruntuhkan kepercayaan. Runtuhnya sebuah kepercayaan melahirkan mereka semakin menjauh dari nilai-nilai peradaban yang kita cita-citakan. Bahkan di beberapa wilayah seringkali mereka menjadi kelompok ateis karena kefrustasian dalam beragama. Kerangka ini yang harus dibangun, sehingga bagi saya majelis ulama adalah majelis independen, tidak mesti terpengaruh oleh besaran hibah yang diserahkan oleh Pemprov. Besaran hibah bukan kewajiban, tapi adalah kecintaan. Karena cinta yang sejati, cinta yang tidak berharap timbal balik. Andai kata ada hibah dari provinsi untuk MUI dan kelompok lainnya, kami tidak ada kaitan dengan pemilu 2031. Kami tidak ada kaitan dengan pemilu 2029. Kami ingin lidah ulama tetap tajam untuk berdoa pada Allah agar kita jauh dari musibah. Maka lidahnya harus diarahkan pada siapa? Kaum togut, mereka yang mempertuhan kekayaannya, mereka yang mempertuhan kekuasaannya. Mereka mengambil hak orang untuk mendapatkan air bersih, mereka mengambil hak orang untuk mendapatkan oksigen yang baik, mereka mengambil hak generasi ke depan terhadap tersedianya alam yang terjaga demi kepentingan anak cucu kita. Kenapa? Sebagai khalifah di muka bumi, kita bukan pewaris, kita hanya dikasih titipan yang harus dijaga. Kerangka inilah yang saya ambil sebagai orang yang menangis ketika mendengar ke Wahyu Kolusif. Saya orang yang mendekati ketuhanan lewat pendekatan-pendekatan kausalitas alam, mendekati ketuhanan lewat apa yang aku lihat, apa yang aku dengar dan aku rasakan. Maka bagi saya ketuhanan bukan hanya dipahami pada aspek-aspek yang memerlukan tafsir, tapi ketuhanan bagi saya bisa dipahami dengan gemerciknya air yang jatuh. Ketuhanan bisa dipahami dari aliran angin yang berhembus. Ketuhanan yang bisa dipahami dari suara burung yang merintih. Karena inilah yang menjadi kebutuhan kita. Ancaman degradasi kita hari ini adalah ancaman lingkungan. Sumatera diporak-porandakan oleh lingkungan. Kemudian Jawa Barat juga sebagian sudah mulai diporak-porandakan oleh lingkungan. Ternyata kita tak berdaya ketika ada pohon yang berubah menjadi tanaman sayur. Kita tak berdaya ketika melihat aliran sungai disempitkan. Kita tak berdaya membangun rumah semewah apapun ketika sawah-sawah dan rawa-rawa berubah menjadi pemukiman. Ternyata kita tak berdaya
Dan pada akhirnya ketidakberdayaan kita adalah orang yang tidak bersyukur. Karena kita tidak bersyukur, kita dikasih alam yang indah, kita tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kerangka inilah yang kami tunggu dari para ulama untuk mengingatkan siapapun agar menjaga bumi ini lebih lama, agar dalam setiap tahun anggaran provinsi tidak muter saja di penanganan bencana, agar kita harus mulai berinvestasi pada sumber daya, pada anak-anak kita yang harus bisa berlari. Hari ini saya boleh berkata, kita sudah jelas babi itu haram. Kita jelas daging anjing itu haram bagi kita. Tapi kami ingin mendengar anak-anak yang mengkonsumsi makanan berzat kimia tinggi, itu MUI mengeluarkan fatwa haram. Anak-anak yang mengkonsumsi makanan yang minyaknya sudah jenuh, itu haram. Anak-anak yang setiap pagi mengkonsumsi minuman dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, tadi kita sudah menyimak pidato Kang Deddy Mulyadi yang mana begitu luar biasa teman-teman ya, di depan para pejabat, para menteri, ya para ustadz yang Kang Deddy sampaikan ya ilmu yang luar biasa, yang mana yang mengingatkan kita, ya mengingatkan untuk para pejabat, para pemerintah, para ustadz ya agar pentingnya ya peduli terhadap sosial, ya pelajaran buat diri saya pribadi ya teman-teman. Dan bukan cuma itu aja teman-teman ya, karena dia berbicara tentang tugasnya gubernur itu apa sih, apakah zikir terus ya di masjid atau ya beribadah terus di masjid? Ternyata bukan ya. Tugasnya gubernur membereskan perut rakyat ya, membereskan kebijakan-kebijakan yang menapro rakyat ya, itu tugas gubernur ya teman-teman. Boleh ya, boleh pemerintah pejabat diam di masjid ya berlama-lama ya, boleh, sangat bagus, tapi beresin dulu itu perut rakyat ya, beresin dulu seperti itu ya teman-teman. Dan bukan itu aja teman-teman ya, intinya ya karena dia mulai membuat para pejabat, para menteri, para ustadz ya sampai ya nggak bisa berkata-kata lagi, nggak bisa berkata-kata lagi teman-teman. Terkejut ya mendengarkan pidato Kang Deddy Mulyadi ini, luar biasa ya, dalam rangka 1 Muharram juga ya teman-teman, 1448 Hijriah, yang mana Kang Deddy sampaikan bahwa ya doa-doa baik ya, doa-doa tulus ya, semoga kita semua panjang umur, sehat selalu ya teman-teman ya, seperti itu. Semoga ada manfaatnya video kali ini, dan dimanapun teman-teman berada semoga sehat selalu ya, dimudahkan rezekinya, panjang umurnya, amin ya rabbal alamin. Oke, jadi video kali ini terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.